Ya lo terima terus lo buang juga gitu, bisa kan? Bener gak? Coach kasih solusi. Coach Rene ketemu lagi. Wah, Coach kasih solusi tiap Ahad muncul lagi, Coach. Alhamdulillah. Dan Ini- gue juga baru lihat yang kemarin, ternyata banyak yang ngirim CV, Banyak banyak banget, yang Coach. komentar, Banyak. ya. Banyak. Dan ada yang juga bilang khawatir untuk mengirimkan, mesti ya jangan ya. Kalau ini justru kesempatan baik dimanfaatkan. Nah, itu mungkin mereka berpikir bahwa aduh, jangan-jangan ini belum ada pengalamannya. Iya. Belum ada ininya, belum ada itunya, atau malu apa segala macam. Justru kita di sini sama-sama belajar. Nah, Mana yang kira-kira contoh baik kemudian bisa diikutin sama yang lain. oke. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin selamat sama lo. Kenapa, Coach? Ada sesuatu di depan ini, maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi Menunjukkan ini nih maksudnya apa? Tadi mau pamer tipis-tipis dalam artian positif ya. Ini kan ya yang pertama karena Allah. Yang pertama Masya pasti karena Allah. Ya mungkin ya ikhtiar kita, jeripaya kita, Allah Azza wa Jal ini ya memberikan apa ya, bisa dibilang hadiah lah buat kita semua. Masya Allah. Nah terus juga mau ngucapin buat Coach Rene, Masya Allah. kan selaku kontributor narasumber yang pernah hadir di Kasih Solusi. Gue tuh ngelihat cuman dari jauh aja, baru kali ini gue sentuh dikit. Sentuh, ya? boleh dong, boleh dong. Ya Allah. Silver Selamat play button. Selamat ya. Makasih Coach, makasih Rasanya Coach. gimana? Rasanya gimana, Der? Wah happy ya, dalam artian ini ada dua Coach sebetulnya. Yang pertama adalah tingkat positifnya ya seneng ya. Ya bisa dititipin, ya bisa dibilang bahwa pencapaian Kasih Solusi hanya dalam waktu 5 bulan saja. 5 bulan dapat 5 ini. bulan secepat itu juga. Alhamdulillah. Bisa dibilang saya nggak nyangka ya Coach. Silver play button 100.000 subscribers. Nah yang kedua cuma akan menjadi khawatir dalam tanda kutip. Kan 100.000 ini kan kalau dari sudut pandang bisa dibilang mungkin agama gitu ya Coach ya. Ini kan Pertanggungjawabannya. nah mau dibawa kemana nih orang-orang yang udah nge-subscribe? Kalau kita bisa salah-salah konten, bisa menyesatkan mereka, dosanya kan kita juga yang nanggung. Nah makanya di sini sudut pandang saya sebagai Muslim ini berat Masya Allah. sebenarnya Coach. Alhamdulillah. Dan itu yang kayaknya rasa-rasa itu yang akan terus jaga Derry, jaga kawan-kawan Kasih Solusi untuk senantiasa memunculkan konten yang gak cuman manfaat, ya, tapi juga jariahnya akan tambah banyak. Gitu. Amin, Insya Allah, amin. Insya Allah. Dan Barakah. benar-benar barakallahu fiik. Dan yang berikutnya adalah mungkin di sini mau dititik beratkan bahwa ternyata konten-konten yang positif nggak harus prank, nggak harus bohong, nggak harus pamer-pamer kekayaan. Diterusin ya. Ternyata insya Allah ya alhamdulillah bisa Coach. Ya. Iya Kenapa kan? enggak? Nah, Kenapa enggak? Biasanya Bagus kan banget. iya, orang-orang berpikir bahwa kalau mau jadi YouTuber tuh harus iya begitu Coach, Berani joget-joget. malu. Ya. Yang begitu joget-joget pakaian-pakaian seksi. Ini kalau Ini kalau coaching. buat gue jadi apa ya? Marka reputasi sih. Jadi kalau bicara orang-orang kan banyak ngomongin personal branding dan segala macam. This is the essence. Esensinya sebenarnya salah satu bentuknya adalah ini, pengakuan ini yang muncul. Tapi ya Derry benar, dengan datangnya ini responsibility-nya lebih besar lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi karena ekspektasi kan akan semakin tinggi. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya Coach ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih loh Coach. Ini pertama kali di unboxing sama Coach Rene loh. Iya, gue tadi ngeliat nih keren juga. Udah datang Dapat ya? sesuatu. Oh ya justru malah Coach Rene duluan yang Gue dapat. duluan ngeliat di meja lo tadi. Iya, gua Terus belum gue cuma lihat. buka-buka dikit, ngopek-ngopek dikit. Gitu. Selamat ya. Oke, makasih Ih, teman-teman bangga juga yang banget udah atur supportnya ya. Makasih Coach. Dim tolong Dim. Masya Oke, Allah. nah ini ada tugas kita yang berikutnya adalah bedah CV teman-teman atau audiens Kasih Solusi yang memang sampai saat ini mungkin ikhtiarnya mereka dengan menggunakan CV kok belum juga ada panggilan kerja nih Coach. Apa yang salah? Nomor satu, objektif CV itu sendiri adalah untuk membantu kita refleksi tentang cerita diri. Oke. Dan tentang supaya kita bisa mendapatkan interview. Jadi bukan dapetin kerja. Oh itu tuh harus dapetin dipahami. interview tuh gue akan selalu mendengungkan itu sampai lo bosen, sampai teman-teman semua bosen. Jadi tujuan CV sekali lagi bukan buat dapat kerja, tapi buat dapat panggilan interview. Tapi kan harus kerja nanti ujung-ujungnya Coach. Iya, tapi melalui proses yang benar. Oke. Karena kalau prosesnya nggak benar akan ngaco. Nih kawan-kawan yang udah ngirim ya, kita bahas dulu kali ya supaya nanti belakangan kita detailin lagi pembahasannya. Tapi contoh-contoh yang masuk mestinya bisa memberikan gambaran lebih clear gitu. Ini banyak banget yang percaya insya Allah sama Coach. Kenapa? Karena ratusan yang masuk
Ratusan coach yang ngirimin CV untuk dibedah, kira-kira salahnya di mana? Khawatir ya, maaf kalau kita nggak bisa bahas semuanya ya. Paling nggak supaya dapat pelajaran dari yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan yang masuk ya. Iya. Nah, kita ini mulai dari ini ya. Ini banyak ya, ada Ahmad Maulana Mutasi. Nah, nanti kita sensor beberapa karena memang ini terkait sama beberapa privacy identitas ya. Nah, ini gimana nih coach? Nanti di belakang kita bahas. Gue akan mulai dari yang gue suka dulu ya. Gue suka adalah namanya Clear ya, dan dia menyebut profesinya Clear. Oke. Tapi yang lainnya menurut gue banyak yang harus diperbaiki. Baru mulai nih. Ini baru mulai episode. Ini mereka sedih. Ahmad, sorry nih Mat. Mohon maaf nih. Gue udah nyebut yang gue suka dulu ya. Jadi gue udah bolak-balik bilang soal foto, kecuali emang lo TV personality, kecuali lo emang model dan bertujuan untuk melamar pada pekerjaan-pekerjaan yang ada di ranah itu. CV nggak perlu pakai foto. Nggak perlu pakai foto. Oke. Episode lalu kita sempat bertentangan nih. Saya pribadi sama coach. Ya. Nggak mungkin kok CV nggak ada foto tuh gimana? Gue nggak paham sih siapa yang memulai CV pakai foto. Tapi gue menduga, itu ada kaitannya dengan bidang-bidang tertentu, atau mungkin pada saat orangnya sudah diterima disuruh untuk menuliskan ulang lamaran kerja. Kan ada kan biasanya kalau lo udah diterima kan lo suruh ngisi lamaran kerja, suruh bawa pas foto 3x4. Dan sekarang kan zaman tambah modern. Kalau pas foto kan kayak gue lagi kejeng gitu kan, atau gue kayak lagi dalam kondisi belum siap udah dicekrek duluan gitu kan. Nah gue pengen dalam kondisi gue sebaik-baiknya dan difoto gitu. Cuman foto tuh distracting satu dan irrelevant. Kalau gue misalnya mencari orang-orang yang akan bekerja di sebagian besar bidang sih irrelevant ya foto ya menurut gue ya. Kenapa? Di mana letak irrelevant ya? Paling gampang gini deh. Pada saat lo ngelihat orang kan suka-sukaan ya, lo bisa suka, bisa nggak suka. Apalagi kalau lo, tapi kalau cantik iya, tapi kalau yang serupa dengan yang itu pernah nolak lo gimana Der? Karena pasti ada feeling bahwa sekarang lo daftar kerja ke gue gitu. Maaf ya. Jadi foto sebagian besar itu memang irrelevant. Gue menganjurkan, ini tentunya pilihan ya, karena kalau kita bicara CV itu bukan urusan benar salah, ya, tapi baik buruk aja. Paham bedanya ya? Kalau benar salah tuh artinya ada hukumnya, ada rulingnya, ada peraturannya. Ini nggak ada. Ini soal masalah bukan taste juga sih, masalah kelaziman. Dan menurut gue dengan lo menempatkan CV, lo udah membuka diri lo untuk subjektivitas yang lebih besar. Karena belum tentu kelihatan karena belum tentu orangnya suka. Iya, kalau kan tadi gue udah bilang kayak misalnya ini pernah wajahnya mirip-mirip 11-12 sama mantan lo. Ini paling bodoh tuh kayak gitu. Wah, subjektif banget tuh. Kita nggak bisa menghindari bahwa penilai itu tetap akan sampai ke tangan manusia. Benar. Dan apalagi robot nggak ada urusannya dengan yang namanya foto. Malah foto itu justru menunjukkan apa ya? Mungkin gue nggak pas ya mengucapkan ini ya, kayak lo nggak pede gitu, sehingga lo harus menempatkan CV lo. Tapi di sisi lain kalau harapan lo CV itu memperbesar chances lo, gue cuma mengatakan maksimal CV itu irrelevant. Malah lebih buruk lagi, manfaat maksimal CV itu irrelevant, nggak relevan. Lebih buruk lagi, itu malah akan membuat subjektivitas terhadap lo menjadi lebih besar. Nangkep. Paham ya? Iya, paham. Nih sebentar. Artinya ini kabar baik dong buat kita, kan ini audiens kita banyak yang muslim ya. Betul. Nah, artinya ini sangat kabar baik yang datang dari Coach Rene terkait dalam penempatan foto. Soalnya apa? Banyak akhwat-akhwat kita yang memang dia nggak mau menampakkan wajahnya. Karena kan banyak yang mungkin pakai animasi atau mungkin dia nggak pakai foto sekali. Karena kan dia menjaga kemuliaannya itu ya, istilahnya kalau wanita kan begitu ya. Betul. Kita simpan rapat-rapat dalam tanda kutip. Nah itu berarti bagus dong coach buat mereka. Bagus, menurut gue itu relate banget dan bisa pertahankan itu. Oke banget dong. Kalau ada perusahaan yang meminta foto, gue tentunya akan mempertanyakan kenapa minta foto, tujuannya untuk apa? Ya. Buat ngukur aja kira-kira nih gimana sih personalnya dari mukanya, apa serem atau mungkin jangan-jangan ini nggak bagus, walaupun hanya sebatas prediksi aja sih.
Makanya itu nggak terlalu membantu, malah lebih banyak distractingnya. Oh iya. Dan buat perusahaan, makanya kalau yang dicari ini adalah orang yang akan membantu proses bagaimana organisasi lo berjalan lebih baik. Ya lo mencari pekerja untuk perusahaan itu. Dari semua perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan-perusahaan istimewa yang gue kenal, foto tidak dipersyaratkan. Jadi menurut gue kalau lo masih menjadi orang yang masih bagian dari organisasi dan kemudian lo menjadikan foto sebagai prasyarat, I don't think it's relevant. Menurut gue tuh nggak relevan sama sekali. Dan ini gue punya problem kedua ya dari kalau kita bahas di sini ya, dengan dia menempatkan education di nomor 1, yaitu menunjukkan bahwa ini fresh grad, ya dia belum punya reputasi lain, kinerja lain yang ditunjukkan. Karena biasanya kalau lo kan anak branding ya, lo anak marketing ya, setengah atau sepertiga halaman pertama itu adalah snapshot untuk ngelihat lebih jauh lo kayak gimana. Nyawa sebuah konten kalau dianalogikan kepada konten 3 detik pertama, 10 detik pertama. Bener gak gue mau lihat lagi atau enggak? Nih kalau di sini kebutuhan itu hilang karena gue harus cari di semuanya. Ingat ya, kalau kawan-kawan punya pengalaman di bawah 5 tahun, lo cuman punya hak, maaf ya gue menyebutnya kayak gini, lo cuman punya hak menggunakan 1 halaman saja, cukup 1 halaman. Karena ya itu aja, lo nggak punya cukup banyak hal relevan untuk diceritakan. Belum sampai kalau dia banyak pindah-pindah perusahaan di bawah 5 tahun. Paham ya? Kalau lu banyak-banyak pindah perusahaan, something is wrong with you too. Itu baru gue mau bilang. Belum sempat belajar, lu udah pindah lagi. Artinya belum mungkin sempat belajar, dan menurut gue dengan lu mencantumkan misalnya lu udah pindah 7 kali dalam waktu 5 tahun, artinya hitungannya berarti satu perusahaan lu kurang dari setahun. Definitely something is wrong with you. Jangan-jangan ada yang salah sama masa probation lo. Kenapa lo gak diperpanjang? Kenapa lo begini? Dan ide dari setengah halaman pertama adalah untuk mendapatkan lo tuh siapa. Kenapa gue mesti mempekerjakan lo? Paham itu. Ya? Itu poinnya. Yang lo tawarin apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi dengan cepat itu bisa didapatkan di sini. Lo hydrogeologist itu menunjukkan lo saat itu sebagai hydrogeologist, atau lo mau mendaftarkan diri lo untuk menjadi itu. Nggak jelas. Nggak jelas ya. Sekali lagi bisa diperbaiki dengan menggunakan contoh-contoh yang nanti gue akan sampaikan. Ini baru sebagian nih. Ya. Iya, Mat, bentar ya Mat ya. Coba ambil tisu dulu Mat, bentar. Mat, ambil tisu, mungkin usap-usap takutnya. Next boleh ya bro ya. Next dulu ya. Next CV ya. Coba kita tipis-tipis dulu. Iya, run through beberapa. Nanti kita masuk ke materinya coach. Ada beberapa yang mau kita bahas. Terkait kenapa sih alasannya nggak pakai foto apa segala macam. Lalu nanti kita bedah lebih khusus. Nih betul. Nih contoh lagi. Maaf ya, Randy, kamu ganteng. Ya, terima kasih. Terutama jenggotnya juga istimewa gitu ya. Udah menumbuhkan satu sunnah Rasul. Masya Allah. Tapi lagi-lagi nggak relevan. Kenapa? Karena lo mencantumkan fotonya besar sekali di coupling yang lo butuhkan untuk mencantumkan informasi tentang lo. Dan mohon maaf ya Ren ya, dengan lo sudah meletakkan Randy Fernando, lo nggak usah tulis lagi di bawahnya my name is Randy Fernando. Itu paham ya? Ini gue dari sudut pandang branding nih coach. Gue dari sudut pandang branding sama marketing. Itu redundant kalau gue. Di konten kalau video, kalau dia mengulang lagi bisa jadi redundant lalu dragging. Betul. Jadi ngapain ngulang 2 kali? Ngulang 2 kali. Dan I am a man who was born in Balikpapan. Ya nggak relevan. Ingat ya, yang dicantumkan di sini maksudnya gini, profile di sini baik ya. Walaupun gue lebih senang menyebutnya daripada profile tuh summary, karena profile tuh keseluruhannya. Lebih baik yang lo tulis di situ adalah lo tuh siapa. Lo udah ngapain aja. Siapa tuh bukan gue lahir di mana, bukan. Lo tuh siapa, maksudnya lo punya kapabilitas apa yang relevan untuk perusahaan gue. Tapi ini maksudnya gini kali coach. Dia kan mau kenalan dulu sama HRD-nya, kan HRD-nya nggak tahu. Ya Randy, tenang Randy, gue bantuin Randy. Maksudnya ini kan biar tapi maksudnya gini, HRD biar tahu, oh ini namanya Randy orang Balikpapan gitu loh coach. Kan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tapi ya, tak kenal maka tak sayang. Tujuannya di sini adalah untuk lo mendapatkan interview, dan di dalam interview itu nanti perkenalan yang lebih mendalam bisa terjadi. Tapi saat ini
Randy tidak berhasil menunjukkan kenapa dia relevan untuk perusahaannya. Gue cuma menduga karena lo taruh di bawah graphic designer, ya lo applying untuk posisi graphic designer. Iya. Tapi gue tidak melihat kenapa gue harus mempekerjakan lo sebagai graphic designer di awalnya. Karena lo tidak menyebutkan itu dan secara desain, mohon maaf ya Ren ya, dengan lo menggunakan foto lo tidak menggunakan kekuatan desain lo justru. Ya, simplicity itu gak muncul. Mohon maaf ya Randy, bentar ya Randy ya. Dan sorry ya, gue tambahin dikit kalau soal wajah ya, kan ada orang yang seneng orangnya senyum, ada orang yang gak seneng orangnya gak senyum gitu, paham ya? Oh itu subjektifnya. Dan paham gak? Lo ntar ketemu orang, lo pasang posisi senyum, terus lo ngelihat di orang yang menakar lo, yang lagi ngenilai lo tuh lagi posisinya lagi gak baik, dia akan bilang, ngapain nih orang senyum-senyum? Apa gunanya? Pada saat kemudian lo gak senyum, lo akan ketemu orang yang akan bilang, kok kayak serius banget, gak senyum, bisa senyum gak sih? Dia paham ya? Kok gue masukin problemnya problemnya dengan lo menempatkan foto tuh itu. Dan kalau orangnya butuh tahu tentang lo, mudah sekali kok, gampang banget. Gimana? Lo semua kan sekarang punya IG atau punya Facebook atau punya TikTok. Dari situ tuh udah bisa dilihat wujud lo yang sebenarnya tuh kayak gimana. Dan lo personalnya apa, dan lo habitnya apa, juga kelihatan kok. Kalau memang benar-benar ini masuk ke cycle berikutnya, gue pengen tahu lebih jauh dari itu siapa. Ya gue tinggal masuk ke Instagramnya dari aja, tinggal dilihat. Artinya akun itu di awal-awal. Lo boleh naruh, boleh enggak, karena sebenarnya itu akan dengan mudah dicari. Iya sih. Kalau lo ada sesuatu yang lo ingin banggakan, kan istilahnya bragging point, paham ya? Yang lo ingin pamerkan, ya kayak misalnya sebagai, kalau gue ngeliat lo gitu ya, kalau lo nulis CV udah jelas si pengakuan dari YouTube itu tadi, itu udah salah satu bentuk bragging point dong. Iya sih. Gue kayaknya akan masukin kalau itu. Iya, boleh ke bawah dikit ya bro. Boleh. Ya, ini ada alamatnya clear. Tapi gue nggak suka bagian yang dibagi dua gini ya, karena sekarang tidak lagi zaman begini coach. Iya, ini udah jelas nggak akan kepake, apalagi kalau udah pakai robot reading, itu nggak bacanya seperti ini. Ya. Lah terus gimana solusinya? Digabungin? Ini maaf ya, ini gue komentar. Digabung, nanti gue akan kasih tahu. Nanti seperti apa ya. Tungguin sampai akhir ya video ini ya teman-teman. Dan lo lihat ya di sini Randy itu menempatkan yang lama justru yang di awal, padahal semakin ke atas adalah pekerjaan yang paling baru. Ya? Jadi kayak lo misalnya jabatan terakhir lo itu adalah di admin support, yang lo harus masukin paling atas adalah admin support. Maksudnya bacanya biar dari yang kerja dari yang di awal updated. Kali. Harusnya gitu. Iya. Bukannya harus bukan historical. Ini bukan lu nggak baca sejarah tentang lo. Ini kan melihat, ingat kenapa sih lu tulis CV, supaya lo ada peluang dapat pekerjaan, betul. Tapi target yang paling dekat itu adalah lo mendapatkan interview. Gimana supaya lo dapetin interview? Relevansinya dengan apa yang sudah lo kerjakan selama ini apa? Dan yang paling relevan kan yang baru lo kerjain. Iya sih. Betul nggak? Ya, betul. Nah itu yang paling penting. Ya. Nah ini yang turun lagi bro. Jadi kebalik ya. Yang paling baru justru yang di atas. Turun lagi. Sorry ya, maaf ya Ren ya, dengan segala hormat. Kenapa yang lagi? ngasih penilaian skill ini siapa? Tunggu, lo nyebut English lo adalah 5 dari 5. Kata siapa? Oke. Gini coach. Gue coba satu mewakili Randy, satu lagi mewakili behavior. Gimana ya Ren? Gue mau bantuin lo, tapi coach Rene realistis. Jadi susah juga nih. Tenang Ren, gue coba ngambil angle dari lu nih Ren, dan juga teman-teman. Iya gini coach. Gue sering banget, mungkin puluhan, ratusan, tahu lah ya, pasti kan gue di perusahaan-perusahaan gitu kan pasti kan juga dapat laporan dari orang HR ya coach. Mengenai ini, kalau yang gue tangkap nih coach, skills itu memang sejujurnya fenomenal tahun 2010-an lah ya. Itu tiba-tiba muncul. Sejujurnya gue juga nggak tahu kenapa nih orang-orang tiba-tiba bermunculan siapa nih pionirnya. Awalnya emang nggak ada begini-begini skill-skill, tapi tiba-tiba ada. Nah maksudnya tuh apa sih? Mungkin dia mengukur bahwa kemampuannya kalau berbahasa Inggris gue bisa kok dari 5, gue 5 dari 5 gitu. Kalau untuk Microsoft Office gue kemampuannya 4 dari 5. Untuk mengukur biar orang HR tahu, ini kemampuannya di sini gitu coach. Gue paham kenapanya. Yang gue nggak paham bagaimananya. Karena menurut gue ini nggak tepat. Kalau lo menakar diri lo sendiri, iya kalau lo benar. Yang bilang lo benar siapa? Apakah ada lembaga yang menyertifikasi sehingga lo boleh memberikan penilaian terhadap diri lo sendiri?
Maaf ya. Ya. Dan lu dengan menyebut English 5 dari 5 yang namanya badan yang boleh memberikan evaluasi tentang itu ada namanya TOEFL kalau dari Amerika Serikat, kalau dari Australia namanya IELTS. Lebih baik pakai itu aja. Lu udah pernah ngambil TOEFL, taruh TOEFL lo di situ. Ya. Dan 5 dari 5 bahkan orang bule pun ya, menurut gue mayoritas tuh 4 dari 5. Lah terus kok dia 5? Makanya, dan ini udah menurut gue ini menunjukkan satu, lo overconfident tapi di tempat yang salah. Ya. Dan baiknya kalau kawan-kawan yang masih meletakkan ini take out, nggak ada gunanya. Nggak ada kecuali lu punya basis itu tadi, lu dapat button silver itu tadi button. Karena lu udah 100.000 clear. Yang memberikan penilaian, yang mengupayakan siapa? Kasih solusi. Siapa yang mengupayakan? Derry. Yang memberi penilaian YouTube, clear. Nah ini yang memberikan penilaian saya. Atas siapa? Saya. Untuk siapa? Saya. Ya nggak bisa. Ren, gue bingung Ren mau bantuin lo kayak gimana Ren? Nggak bisa. Jadi buat semua yang masih menggunakan ini ya, take out. Oke. Ren, sorry ya Ren. Tadi emang awalnya gue niatnya masuk nih, tapi gue jadi kebuka nih pikirannya. Nggak gini Ren, maksudnya lo jangan baper. Ini kan buat kritik membangun. Ya. Abis ini ya coba lo perbaikin. Next ya, kita lihat yang lain ya. Next lagi. Ya. Coba. Aduh kena. Ya aduh. Bismillah nih Danang. Bentar Danang ya. Tenang Danang. Boleh nggak Der lo kasih bantuin gue biar pada gue terus ntar gue yang dapat nilai jelek. Tapi jujur ya, nih untuk Danang. Nih gue awam. Gue nggak tahu kalau coach mungkin akan ngebantai dari sisi lebih banyak lagi. Gue mungkin di sisi 2 nih. Satu dari penglihatan gue pribadi. Satu lagi dari ya udahlah dari secara yang gue dapat. Pusing ya bacanya coach ya. Dan gue banyak desainnya. Semuanya mau ada dan lihat berapa warna yang digunakan di sini. Aduh, iya. Ya. Danang, aduh. Lo lihat ya kalau belakangnya abu-abu ya Danang ya. Terus lo tulis putih, beberapa mata tua tuh kayak gue tuh punya problem baca itu. Jadi menurut gue teman-teman yang menulis CV udah hitam putih titik. Iya, bener. Ya kalau mau memanfaatkan bold boleh gitu ya, garis boleh. Tapi kalau multicolor itu lebih banyak mudorotnya. Iya. Ya, lo emang ingin kelihatan keren ada warna-warna di sini, ya, tapi nggak terlalu bermanfaat. Menunjukkan kalau dia ini seorang barista kopi, coach. Jadi warnanya kan abu-abu, kekinian, estetik gitu kali, coach. Iya, bisa nggak masalah, ya. Apapun yang alasan kan pasti ada ya. Gue menyampaikan norma yang berlaku, ya. Dengan lo menempatkan seperti ini, menurut gue lo nggak memperbesar peluang lo untuk dapat interview. Iya sih, ini kalau masuk ke gue juga mungkin gimana ya? Kalau gue pribadi lo ngelamar, iya sih. Kalau untuk ininya deh, oke kita coba cek wordingnya, kata-katanya. Gue suka dia confident menggunakan bahasa Indonesia, nggak ada salahnya di situ. Oke. Cuman lagi-lagi dia menempatkan edukasi ya di kolom paling atas. Padahal harusnya tuh edukasi tuh di mana sih coach? Paling bawah. Karena paling itu kan cuman credential pelengkap. Tapi selama ini lu udah ngapain aja? Masih ingat nggak cerita yang lu udah IPK lu berapa? 3,9. Oke. Tapi lu nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah bergaul, nggak dikenal siapa-siapa. Waktu lu cuman habis dari kampus, pulang kampus. Ada kesempatan buat kerja nggak? Lo nggak ambil kesempatan itu. Ada kesempatan buat bergabung di organisasi lo nggak menggunakan itu. Jadi kita cuman melihat ini anak cuman ngejar paper credential. Paham ya? Sementara dalam pekerjaan kan yang dibutuhkan bukan technical skill saja. Justru yang lebih yang dibutuhkan lu udah ngapain aja, lu udah main kemana aja, lu udah gaul kemana aja, dan apa yang bisa lo bawa. Oke. Ke bawah dikit boleh bro? Boleh dikit dong Dim. Coba. Manual bro, kompetisi itu menurut gue itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi taruh di atas. Yang mana? Yang manual bro. Oh kebalik. Jadi misalnya kalau gue jadi Danang, gue akan menyebut yang dia tuju kan adalah untuk menjadi barista gitu ya. Barista who have won, yang sudah memenangkan 3 kompetisi.
di 3 kompetisi terkemuka. Lebih trust sih memang. Di depan. Iya, kayak tadi misalnya dapat silver play button dari YouTube, CEO-nya Susan mengirimkan langsung. Oh iya, oke. Gue nggak akan meletakkan kecuali kalau emang pendidikan lo terakhir adalah SMA, ya. Tapi gue nggak akan menempatkan itu kalau lo udah punya ijazah yang lebih tinggi. Oh, contohnya? Jadi ya cuman kayak di sini cuman Universitas Budi Luhur aja. Karena gue bisa berasumsi dengan lu taruh di Universitas Budi Luhur artinya lu udah menuntaskan SMA lu. Kecuali ada yang lu banggakan dari SMA lu. Oh, tapi ini kan lumayan coach. Artinya dia udah S1. Iya, jadi artinya S1-nya saja yang dimasukkan. Oh, SMA-nya nggak perlu. Karena mau masuk S1 pun ya harus udah pasti dia lewatin masa SMA. Ada yang lu mau banggakan nggak dari SMA lu itu? Contoh, misalnya dia menang kompetisi debat atau juara science, silakan. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu lo cantumkan. Ya. Oh, tapi kalau beberapa ada perusahaan yang mau mengukur di SMA di mana untuk tingkat pergaulan, bisa aja. Cuman nggak sepatutnya gitu. Karena justru yang dijadikan ukuran itu pendidikan lo terakhir. Ya. Kecuali kayak misalnya lo doktor. Kalau lo doktor, penting lo mencantumkan S1 lo, S2 lo di mana. Ah ya, oke. Karena ini namanya CV akademik. Ini kan CV profesional. Ya kan? Jadi lo nggak perlu mencantumkan semuanya. Nanti jangan-jangan SD lo juga lo masukin di sini gitu. Next. Udah ya. Gila, gue pribadi aja kok jadi melek kayak ginian deh. Next. Dia memanfaatkan lebar ya. CV lebih tepat supaya apabila CV lo nanti dibaca oleh robot, itu menggunakan A4 yang turun ke bawah ya. Jadi jangan memanfaatkan lebar tapi panjang. Oh, ke bawah. Apa sih namanya? Jadi kayak model yang Portrait. A4 turun, portrait. Ya, bukan landscape. Bukan. Oke, gitu. Ini landscape ini. Iya nih landscape, kan? bener. Landscape, kan? Oh iya. Karena robot trading itu dia lebih A4. Sekarang dibacanya sama robot sih CV itu. Perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan gede, iya. Yang perusahaan-perusahaan yang lain enggak. Next. Oke, next. Nah, oke. Ini perempuan nih, coba kita cek. Paham ya? Tadi ya gue foto ya nggak perlu, over design ini nggak perlu juga buat apa? Iya, biar cantik coach. Ada renda-rendanya biar cantik coach. Nggak pengaruh. Desainnya nggak menambah kredensial ya. Karena orang juga bisa ngelihat mungkin lu ngambil template dari mana gitu ya. Tidak menjelaskan. Coach, lu jangan buka semuanya dong, coach. Ini malah orang jadi drop ini. Maaf ya, Lucy ya. Malah dirimu dari SD gitu, nggak perlu Lucy ya. Kau hanya perlu mencantumkan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dan itu pun ditaruhnya di bawah. Nomor 1 itu adalah cerita tentang siapa lo. Lo tuh dari mana, lo udah ngapain aja, dan kenapa lo layak untuk mendaftar di sini. Jadi buang jauh-jauh pemikiran satu CV buat semua perusahaan. Nggak ada. Iya kan, kalau bikin lagi capek coach. Bukan masalah capeknya, tapi apakah lo mau sepenuh hati dalam mengerjakan sesuatu yang sangat terkait dengan lo. Kalau untuk tentang lo sendiri aja lo nggak sepenuh hati, gimana coba? Bener. Karena yang diubah sebenarnya cuma bagian atasnya aja kan. Oh, apalagi body text. Iya. Body text gimana nanti kalau di email? Isinya apa sih coach sebenarnya? Body text tuh kayak apa tuh, lamaran? No. I mean ini kan email, subject. Di emailnya itu kan sebelum masukin attachment ada body tulisannya. text. Iya, itu dong. Apa sih? Ya, body text itu untuk dengan cepat mengucapkan siapa lo, apa yang lo kirimkan, dan kenapa penting untuk buka tulisan ini. Soalnya banyak yang ngirimin email dari yang nggak ada body text, nggak ada langsung, atau body textnya cuma kayak ini CV terlampir. Iya kan, itu kayak ngomong sama orang gitu ya, nggak ada sapaan, nggak ada hello, lo cuman brosur. Nih, ya lo terima terus lo buang juga gitu, bisa kan? Bener gak? Ya Allah, kasihan coach. Bener, lo cara ngirimnya kan sama. Masa masuk laci coach? Iya, makanya kan lo cuman dapetnya CV terlampir atau bahkan nggak ada. Itu kan sama aja, lo lagi jalan ketemu orang terus brosur. Terus bahkan nggak Pak brosur, dia cuma ngelempar ke lo. Ya lo tangkap, lo lempar lagi. Iya, betul nggak? Gue pasti 100% gue buang sih. Iya nggak? Masa adabnya begitu? Tapi sekarang coba Pak Dery yang terhormat, pastikan namanya yang terima. Kan ada emailnya. Dan coba riset. Maksud kalau misalnya lo satu ya paling parah ya, ngirimnya ke Dery tapi ngomongnya ke Bapak Abimanyu.
Wow, saya pernah mendapatkan itu. Anda kayaknya copy paste tapi Anda lupa ganti. Bener ya? Atau umum masih bisa dimaafkan ya, Bapak yang terhormat. Nah, umum juga sering gue Jadi ditulisnya tuh gini, kalau yang menarik ya, daripada Bapak yang terhormat, Bapak atau Ibu yang terhormat, coba ya bandingkan ya. Saya kirimkan CV ini sesuai dengan lamaran segini. Terima kasih Rene gitu. Bandingkan dengan begini. Bapak atau Ibu yang terhormat, mohon maaf saya tidak menyebut nama Bapak Ibu karena saya tidak paham. Jika Bapak Ibu bisa merespon ini dan menyebutkan nama Bapak Ibu, saya akan menempatkan nama Bapak Ibu di dalam kata pengantar saya. CV ini saya kirimkan sebagai bentuk keingintahuan saya dan minat saya untuk bergabung ke perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Saya pahami kasih solusi adalah sebuah inisiatif yang digerakkan untuk membantu Muslim dalam menggerakkan perekonomian umat. Paham bedanya nggak sih? Itu keren. Jadi gini, pada saat lu meluangkan waktu untuk menulis itu, dibaca nggak? Bisa juga enggak. Iya. Tapi maksud gue gini, kenapa lu harus berasumsi tidak dibaca? Jadi lu serampangan. Oke. Paham ya? Oke, paham. Jadi lu tuh sepenuh hati, mastata'tum, setiap kali dapat peluang untuk interaksi dengan orang. Yes. Dan itu dimaksimalkan. Yes. Paham ya? Paham. Jangan melihat ini cuman sebagai gue sebar 1000, paling enggak 100 masuk, 1 gue dapat kerjaan. Enggak gitu. Itu aja dari niat aja udah salah. Enggak gitu. Ya. Jadi Mbak Lucy gimana nih? Mbak Lucy diperbaiki ya, nggak perlu ada foto, alhamdulillah ya. Iya, benar. Tatapannya tuh juga tajam sekali. Tajam. Ya. Ini kayaknya orang-orang keuangan nih kayaknya susah ngeluarin duit nih kayaknya. Ini mulai menarik ya. Lagi tapi menariknya sepi coach, masa menarik kosong gini? Mulai menarik karena gue kalau ngelihat CV itu semakin less design semakin menarik. Ini semakin nggak ada desainnya semakin bersih gitu. Walaupun isinya kita lihat dulu gitu ya. Ya secara layout lebih baik karena lihat deh ada nama dia walaupun terlalu kecil namanya, maksud namanya lebih kecil dari kurikulum vitae-nya gitu ya. Ya. Ini kan ada nama lagi coach. Iya. Kok dua? Makanya itu kan redundant ya. Iya. Terus gue nggak paham waktu Taufan, maaf ya Taufan, lagi di foto tuh ada problem apa sama yang moto gitu. Maaf ya. Der bantuin gue dong, Der. Gue gak bisa ngomong lagi coach. Lu parah banget coach. Dan gue lo keren banget karena lo dari ITB ya. Man, ya Allah, coach gue mau belain dia karena dia sama-sama si Regar coach sama gue coach. Gue gak bisa, gue harus bela. Ayo kita maju, si Regar. Gue harus bela dia. Tapi ini Taufan lu tegang banget. Taufan lagi ada masalah keluarga. Ngomong cerita Taufan. Apalagi lu udah ngambil S2 gitu ya di Malaysia lagi ya. Jadi baiknya menurut gua ini bisa dioptimalkan. Boleh ke bawah dikit nggak bro? Boleh, coba. Lu tuh sebenarnya dalam proses apa sih di sini? Wah ini butuh arsitek. Kok offshore arsitek engineering. Jadi dia engineer lepas pantai. Biasanya perminyakan. Oh nggak paham gitu nih coach. Itu tuh Petronas tuh. Iya betul, turun ke bawah. Jadi gini ya, gue rada tertarik karena gue hanya ngelihat satu CV. Tapi bayangkan kalau gue lihat 100 CV yang ini langsung gue lempar. Kenapa? Karena udah nggak memenuhi kaidah yang memudahkan gue untuk memahami nih orang ngapain. Itu kan ada career summary-nya. Iya, mana coba naik ke atas? Itu ada tuh career summary tuh 11 tahun dia berpengalaman tuh coach. Kalau gue jadi Taufan, ya ini di tempatkan atas, paling atas. Iya bener Taufan. Ya. Nih sekarang gue udah ngobrol sama coach aja, baru beberapa menit aja udah kebayang langsung itu unique selling proposition lu taruh di atas biar orang trust. Dan jangan ngomong about ya di depan tuh, it doesn't make any sense. Jadi lo bilang aja 11 tahun langsung. A naval architect and structural engineer with 11 years of experience. Titik. Gitu pahamin. Nah selanjutnya adalah bragging point yang lo mau tampilkan. Jadi career summary itu dijadikan di paling atas tanpa lo harus sebut sebagai career summary. Lo sebut aja description atau apapun itu. Bahkan nggak usah ada judul, lo langsung tulis aja. Lo kenapa? Cukup kelihatan kok dan itu akan langsung dibaca. Paham ya? Jadi sepertiga bagian itu dimanfaatkan properti dari landscape itu, ya lo manfaatkan untuk membuat orang membaca selanjutnya. Ini orang umurnya berapa ya? Coba ke atas lagi Dim. Biasanya umur di atas. Tuh.
85. Turun ke bawah boleh bro. Wah, di atas gue 4 tahun, gue 89 coach. Turun lagi. Tuh? Ini project terlibat bagus. Iya, clean tapi ya. Turun lagi. Turun ini berapa halaman? Lu cuma 2 halaman ya bro ya? Kok banyak banget sih ini? Ini 3 terlalu banyak. Jadi ini menurut gue ada 6 atau 7 halaman. Ya, dan ini nggak perlu. Itu 11 tulisannya? 11 halaman. 4 dari 11? Nggak perlu. Lo cuma butuh 2 halaman, jadi dibuat lebih concise. Apa kira-kira? Ini kan mau nyebutkan pengalaman dia banyak banget. Nggak perlu disebutin detailnya semua, gitu. Nggak perlu disebutin. Yang major projectnya disebut aja judulnya. Kalau ada yang lo mau banggakan, lo tulis di bawahnya pencapaiannya apa di situ. Oh. Gitu. Bahkan orang-orang berpengalaman 20 tahun itu paling maksimum udah 4 pages. 4 halaman. Jadi kalau lu udah sampai 11 itu udah jauh berlebihan. Ya justru menunjukkan ketidakyakinan lu. Jadi lu mau coba ceritakan semuanya. Wah gila, gue banyak ngobrol sama Coach Rene jadi makin melek nih. Next terakhir kali ya. Coba. Sebelum kita masuk ke materi Coach Rene yang lebih detail nih, nanti akan dibahas gimana cara bikin CV. Lanjut CV-nya. Coba next CV. Ini gak ada foto Coach. Ini mulai menarik ya. Ya. Dava nih enak ya. Clean, kelihatan nggak? Naik lagi dulu bro, sebentar. Naik. Nah, clear. Ini CV-nya siapa? Dava tinggal di mana? Kalau gue tertarik, hubungin Dava di mana? Tuh di atas. Yang rada ganggu di atas adalah bulat-bulat dot-dotnya itu. Iya, harusnya nggak usah pakai. Kalau nggak usah dipakai itu lebih baik lagi menurut gue. Ya, ini mudah sekali, clean, dan Dava is a curious and critical thinker. Is a self description. Gue nggak akan menempatkannya seperti itu. Bisa jadi karena is a young chap, ya mungkin masih muda. Oke. Ya. Tapi baiknya menurut gue yang disebut adalah karakteristik lo tuh apa yang lo udah lakukan apa, karena lo kan dari environmental engineering. Oh dia masih kuliah bro. Lo bisa nyebut a future engineer. Nah Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kirain takut mungkin nanti disangkanya perusahaan melihatnya. Nggak apa-apa. Ini belum profesional. Atau soon to be graduated by 2022. Iya kan? Ditulis di situ, nggak apa-apa. Ya. Kirain itu hal yang justru diumpetin tuh karena malah jadinya terkesan downgrade gitu loh. Enggak. Menurutku enggak. Dia lebih jujur dengan mengungkapkan itu menurutku. Dan kalau curious and critical thinker menarik buat yang baca, boleh aja. Iya, depannya enak tuh untuk kalimat pertama tuh udah kayak gue sih akan meneruskan untuk baca sih kalau gue. Kalau ngeliatin depannya curious tadi and critical thinker. Bahasa Inggrisnya bisa diperbaiki sedikit. Ya, kenapa? Grammarnya ada yang beberapa yang salah ya coach? Iya, nggak flowing, dan penyebutan kata ketiga itu nggak usah terlalu banyak. Ini kayak. Tapi vocabulary-nya udah enak. Oman kok. Cuman terlalu terlalu lebar aja. Jadi kalau bisa dibuat lebih concise. Ya. Ini kubu-kubu yang nggak begitu perhatikan grammar tapi mengedepankan vocabulary nih kayaknya nih. Gue memaafkan dia menuliskan Man Insan Cendekia karena mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia boarding di situ. Iya. Cuman kan ada yang nggak tahu itu sekolah boarding. Baiknya ditulis yang di Tangerang, boarding school. Serpong ya. Betul. Ini menunjukkan bahwa dia lebih independen dibandingkan orang yang nggak boarding. Boleh ditaruh. Tapi kalau lo kalau orang nggak kenal Man Insan Cendekia, dia nggak akan paham kenapa lo mesti taruh itu. Ini kan cuma SMA doang. Jadi boarding school, di mana lo tinggal selama 3 tahun. Itu malah jadinya mengukur bahwa kita nih mandiri. Lebih mandiri. Nice. Iya kan. Ini bagus di bawahnya karena udah penulisan. Bener dari yang paling baru ya. Tapi ini edukasinya di awal coach. Iya, paling seharusnya di bawah. Harusnya di bawah. Abis summary statement itu harusnya professional experience. Professional experience. Award baru paling bawah itu adalah education. Turun dikit bro, boleh nggak? Ya. Organization bagus nih, anaknya main nih. Iya. Language proficiencies, publish book, wow. Dia sendiri yang ngeluarin, baiknya disebut ininya ya, bisa kalau ada linknya jadi orang bisa ngelihat. Ya, portofolio Instagram. Ini ada. Coba buka Instagramnya deh. Bentar. Ini masuk. Tuh. Bawah. Tarik, turun. Ini yang gue seneng ya dari yang in IG yang model kayak gini.
nggak ada muka dia. Nah itu paling nyebelin tuh yang isinya semuanya muka dia gitu kan, dalam berbagai. Lo wajah lo boleh ada nih kayak ini kan muka dia ya, tapi dia menunjukkan respon dia dengan lingkungan dia. Nah ini coach, kita bahas kalian kan CV lebih bagus nggak ada fotonya. Ya. Cantumin profilnya atau Instagramnya atau akun sosmednya. Begitu masuk ke akun sosmednya, ternyata memang dia juga orangnya macam introvert gitulah. Misalnya gitu ya, nggak mau tampil apa segala macam. Lah terus gimana cara nilainya dia tuh personality seperti apa? Dengan lo ngeliat foto apa bisa ngeliat personality-nya? Oh iya juga sih. Nggak bisa. Kok Anda selalu kalau ngebantal selalu cepat dan tepat ya coach? Udah tua aja men. Menang tua. Udah menang tua gitu. Iya bener, dia duluan lahir guys. Ini paling tambahannya, lo banyak jadi moderator keren, tapi maksud gue sebut aja moderators in several occasions. Jadi nggak usah buat menu-menuhin ini, karena lo narok 1, lo narok 100 nggak ada bedanya. Oke. Ya, lo sebutkan saja sudah menjadi moderator di berbagai event, antara lain yang paling lo banggakan sebut aja 1, 2 gitu. Tapi nggak usah didetailkan seperti ini. Oke. Tapi so far ini menarik. Semakin baik jadinya kan. Oh ya, iya. Dava ini paling di antara yang tadi sudah mengirimkan CV yang paling bisa dicontoh menurut. Tapi iya sih, semakin kesini semakin gue ngobrol sama Coach Rene, gue dapat insight mengenai CV. Ternyata pas ketemu Dava, iya bener. Iya nggak klop banget gitu. Maksudnya dari awal, dan mulai summary di awal, terus kita tahu nih orangnya kayak gimana. Ya kan, critical thinker dan kita bahas kali ya Dar ya. Nah boleh. Ini sebenarnya masih banyak ya. Yang masuk sebenarnya ratusan guys. Cuma gue mau disclaimer bahwa ini kayaknya nggak bisa dibacain dan dibedah satu persatu gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga berlaku ke teman-teman yang menyimak. Sehingga coba deh, tolong diaplikatifkan ke CV Anda semua untuk dirubah sesuai dengan insight yang sudah didapatkan. Iya. Boleh yuk. Nah coba sekarang mungkin kita masuk ke materinya Coach Rene ya. Biar kita sama-sama tahu nih ya, apa ya, bisa dibilang dari teman-teman yang mungkin nggak bisa kita bedah satu persatu coachnya, dapat paling nggak fundamentalnya yang bisa diaplikasikan. Iya benar, ke CV-nya teman-teman semua gitu kan. Jadi dari insight ini, yuk kita perbaikin bareng-bareng nih untuk lebih mudah lagi ke depannya nantinya ya. Betul. Oke, yuk kita masuk coba ke layar. Gue cuman ingin mengingatkan sekali lagi kawan-kawan ya, bahwa objektif dari CV dan resume, kalau di Amerika disebutnya resume. Curriculum vitae itu istilah negara-negara yang jajahan Eropa lah, Belanda, Inggris disebutnya curriculum vitae. Tapi kalau perusahaan Amerika biasanya lu tinggal sebut resume, itu udah cukup. Resume. Okay. Objektifnya cuma 2, membantu lo untuk bisa refleksi dan connect kepada diri lo sendiri. Oke. Ya, bos, jauh ini gue udah ngapain aja. Oke. Apa yang kira-kira penting buat gue dan apa yang bisa gue kontribusikan. Oke. Itu yang penting lo untuk lo pahami. Objektif nomor 1-nya justru itu. Justru itu. Bukan desain. Bukan supaya lo dapat pekerjaan, bukan supaya lo kelihatan keren, ya, bukan supaya lo punyaan CV, bukan. CV yang baik itu adalah yang merefleksikan lo. Jadi pada saat lo ngelihat CV itu, this is me in the best version, dalam versi terbaiknya. Ya, dan proses kedua tentunya pada saat lo udah mengirimkan CV itu dengan mindful, dengan sepenuh hati, adalah untuk mendapatkan interview. Gitu. Ini persepsinya ya. CV bukan untuk dapetin kerjaan, tapi untuk dapetin. Penting banget untuk dipahami, karena masih banyak orang berpikir CV, karena CV ini gue dapat kerjaan. Enggak gitu. Harusnya CV itu buat dapetin interview. Berarti ada ilmu lagi dong, gimana caranya ketika interview buat dapetin kerjaan. Exactly. Nah, ini yang perlu kita bahas juga. Panjang ntar episode-nya nih. Ini proses menurut gue, bagaimana lo bisa memaknai kehidupan profesional lo. Gue ulangi sekali lagi, profesional itu bukan karena lo dibayar, tapi karena lo memberikan janji kepada publik untuk memberikan yang terbaik. Itu dari bahasa Latin profesio, masih ingat ya? Yang awal. Artinya apa? Lo berjanji memberikan servis, jasa, kebisaan yang terbaik lo. Ya. Dan dalam prosesnya, salah satunya lo dibutuhkan untuk mendaftar pekerjaan. Atau di proses lain lo mendirikan bisnis, atau di proses lain lo bergabung dalam sebuah gerakan, ya. Tapi ini adalah bagian lo membangun konteks lo. Jadi jangan pernah melihat mengirimkan CV dapat pekerjaan itu cuma sebagai satu-satunya opsi. Begitu banyak opsi. Dan CV itu juga difungsikan untuk yang lain-lain. Misalnya ada orang mau ngundang gue sebagai pembicara gitu ya, dalam kapasitas. Mereka juga butuh CV gue. Iya, gue sering diminta CV itu, bener. Iya kan? Jadi di situ memang ini bagus buat lo merefleksikan diri lo. Sejauh ini gue udah apa sih? Gitu. Dan ini fundamental yang perlu dipegang.
ini gue harus mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah merasa CV gue jelek jadi gue gak dapat kerjaan. Nggak bisa. Emang lo belum memantaskan diri lo secara memadai aja sehingga lo bisa dapat pekerjaan. Oke, sekalipun dia udah ngikutin insight yang udah bikin sedemikian rupa CV-nya, kalau dia belum dapat pekerjaan memang belum rezekinya. Belum rezekinya. Rezeki kan dari kata bahasa Arab razaqo, yang artinya yang dinikmati. Gitu, dan dalam proses ini lo harus mengaitkan apapun itu dengan Sang Pencipta. Keberhasilan lo itu bukan karena lo. Keberhasilan lo itu karena usaha lo diridhoi olehnya. Ini penting untuk dipegang ini. Jadi dalam menakar niat, dalam menetapkan niat, lo clear. Nggak ada karena gue udah dari ITB makanya gue dapat pekerjaan, atau karena gue udah punya sertifikasi ini makanya gue dapat pekerjaan. Bukan, lo dapat pekerjaan karena mendapat izin dari Sang Pencipta dan atas ikhtiar lo baru. Itu penting. Clear nih, benar. Tugas kita itu bukan untuk berhasil, tapi berusaha. Paham ya? Karena hasil Allah yang tentukan. Betul. Kita nggak pernah dituntut hasil, tapi usaha. Nice. Ya, bahkan orang yang gagal secara benar, mengikuti prosesnya secara benar, akan belajar lebih banyak untuk kehidupan dia nanti dibandingkan orang yang mungkin dapat kerjaan tapi dengan cara yang salah. Misalnya dia bohong di dalam CV-nya. Dia tidak menunjukkan, tidak menyampaikan secara jujur dia udah dari mana atau nilai dia atau apapun itu. Paham ya? Iya, paham. Clear ya? Oke. Jadi tugas kita itu bukan untuk berhasil. Dan terakhir, pahami kaidah penulisan CV dan resume itu bagian dari poin 2, poin berusaha. Bukan poin untuk berhasil. Oke. Ya, ngerti ya? Jadi apapun yang gue sampaikan di sini, kaidahnya membantu lo berusaha. Karena keberhasilan bukan terserah gue, bukan terserah lo, terserah Allah. Ya, itu penting ya. Dan dalam CV ini aturannya bukan benar salah, tapi baik buruk aja. Paham ya? Ini fundamentalnya. Artinya baik itu malah di atas benar atau salah. Iya, betul. Karena benar atau salah kan nggak ada maksudnya. Ini cuman gue penetapannya aja, desainnya aja supaya mudah dipahami. Bahwa yang paling jangan kan banyak salah CV lo. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. You can have your CV dalam bentuk kayak apapun boleh. Lo nggak mau dengerin gue hari ini, lo mau pasang halaman pertama isinya muka lo semua, boleh. Itu nggak salah. Tapi buruk aja. Paham ya? Buruk memang. Paham ya? Masa fotonya segede tadi tuh setelah lupa namanya tuh. Itu kan? Kegedean sih memang. Iya. Dan apalagi sekarang kan kita udah ada resume reading robot. Makanya kaidah-kaidah lebih baik enggak over design. Lebih baik hitam putih, ya, lebih baik memanfaatkan yang landscape. Itu prinsip-prinsipnya aja. Lo kalau Google menurut gue atau ke YouTube banyak banget referensi gimana sih gue bikin CV yang bisa mudah dibaca oleh robot gitu. Apalagi kalau lo mendaftar pekerjaan yang secara umum gitu ya. Nah, tapi pekerjaan itu sendiri menurut gue proses bukan cuma mengirim CV, tapi proses lo nomor 1 ngenalin diri lo. Ini yang celaka, ini yang suka orang lupa gitu. Jadi prinsip-prinsip yang perlu dipegang, nggak boleh over design, tetap harus formal. Nggak bisa gue kirim CV gue ke lo ya Der, lo nggak kenal orangnya. Paham ya? Tiba-tiba merasa dekat gitu. Gue gitu kan, atau lu gitu. Jangan pakai itu. Ya, dan pastikan kalau ada kan gini, nggak susah ya untuk melihat lagi ada nggak sih salah eja. Karena salah eja itu menunjukkan ketidakprofesionalan, bahwa lo nggak sepenuh hati bahkan untuk CV lo sendiri. Apalagi typo ya. Typo. Itu juga parah sih. Kalau memang udah lo maksimalkan, kasih lihat temen lo, kasih lihat orang tua lo, supaya mereka cek sebelum lo kirimkan. Karena dua pasang mata lebih baik dari satu pasang mata. Kalau lo udah melakukan itu semua dan masih ada yang salah, it's fine. Ya. Tapi kalau udah nyata-nyata salah tapi lo biarin, ya itu menunjukkan lo gak sepenuh hati bahkan untuk CV lo. Fokus on relevant keywords. Kata-kata yang disukai di dalam CV itu adalah kata-kata yang action oriented. Contohnya? Terlibat dalam, menuntaskan, iya kan? Atau kalau pakai bahasa Inggris completed gitu ya, completing, iya kan? Atau kalau menjadi bagian dari tim tuh nggak menunjukkan action. Emang iya? Iya kan?
part of a team. Ngapain terus lo di tim itu? Iya kan? Oke. Ya, taking an active role, designing atau leading itu aktif, paham ya? Oke, makanya tadi terlibat dalam itu salah satunya. Keywordnya tuh itu. Oke. Ya, ingat pada saat lo membuat CV yang dibutuhkan dalam waktu singkat adalah ketahuan ngapain lo tulis ini, lo tuh siapa, lo dari mana, dan apa yang lo tawarkan. Dan kenapa lo relevan? Makanya di sini terakhir tailor your resume to the job opening. Di tailor aja, dipahami dong perusahaannya itu seperti apa. Gitu. Ya. Wah, nih necessary yang wajib nggak boleh dilupakan, kudu harus ada. Ini 3 prinsip aja. Language proficiency, jadi proficiency. Kalau lo bahasa Inggrisnya ngaco, pakai bahasa Indonesia aja. Tapi pastikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan campur-campur. Jangan campur-campur, atau jangan karena semuanya menggunakan bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris lo yang terbata-bata lo pakai bahasa Inggris. Akhirnya pas orang baca, orang yang ngerti bahasa Inggris baca, dia ketawa-ketawa. Jadi contoh buruk. Iya dong. Paham ya? Jadi language proficiency. Nggak harus semua CV ditulis dalam bahasa Inggris. Tuh, catat. Ya, tulis dalam bahasa yang lo confident. Lo pede gitu. Tapi kalau ke perusahaan asing gimana, Coach? Iya. Apa boleh buat, ngapain juga lo nggak bisa bahasa Inggris daftar ke perusahaan asing. Ya. Cari perkara juga kan namanya kan. Cari masalah. Iya kan. Nanti pas dipanggil, you said a lot of things about your life. Can you specify it? Mana paham nggak? Ya udah daftar aja yang ada gitu ya, yang memang relevan buat lo. Oke. Bisa mudah dibaca. Tadi inget ya. Ya, kalau udah terlalu banyak color coding, belakangnya itu warnanya abu-abu, gimana lo mau bacanya? Iya, susah tuh. Mesin aja nggak bisa baca, ya kan? Orang juga nggak bisa baca. Mendingan hitam putih ya? Hitam putih. Kalaupun harus warna, suggest warna apa? Hitam putih. Maksudnya yang berwarna, Coach. Hitam putih. Coach, tolonglah. Hitam putih. Ya, nggak ada warna. Anak desain, gue nggak bisa belain lo lagi nih. Nanti pada saat lo udah bekerja, lo bisa menunjukkan kapasitas lo sebagai desainer, tapi tidak sekarang. Di sini yang dibutuhkan adalah relevansi, karena CV itu membantu lo untuk connect dengan organisasi. Iya. Dengan lo semakin menunjukkan gitu ya, semakin lo menutup layer, menambah layer-layer sehingga membuat lo semakin sulit dikenali. Iya lagi. Kalau tadi itu Iya. Necessary artinya wajib ya, mutlak ya. Oke. Ya, apa tadi masih ingat nggak? Iya tadi readable, proficiency, readable, relevant. Ya, jangan udah jelas gitu ya. Bidang pendidikan lo itu adalah sarjana apa namanya? Komunikasi. Sarjana komunikasi. Ya, terus lo daftar ke bidang yang nggak ada hubungannya sama sekali, terlalu jauh gitu, dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perusahaan misalnya minyak gas atau misalnya apa gitu. Iya, yang butuh sertifikasi tertentu. Iya, udah jelas. Makanya relevansi itu maksudnya lo juga ngerti yang lo tuju tuh apa. Jangan dak diduk kena masa bodok gue kirim nih. Jangan gitu. Ya. Iya. Wah, ini ajib sih materinya, Coach. Ya. Ini kalau dibedah berapa puluh juta nih, Coach? Banyak. Tapi makanya kalau mau nanti kita bikin kelas aja, bikin CV bareng-bareng. Itu maksud gue, Coach. Ya gimana? Ayo kita bulan depan dong. Tapi jangan cuma dipampatkan bikin CV. Ya, bikin CV itu bagian dari prosesnya. Dan proses ini adalah bagaimana kita bersiap. Setuju nggak gitu tuh? Ya? Coba teman-teman tulis di kolom komen. Setuju nggak kalau kita bikin workshop bareng sama Coach Rene? Iya. Seputar ini materi ini kan belum seberapa kan? Banyak banget nih rahasia-rahasia di sini kan. Nah kita bedah aja bareng-bareng, Coach. Boleh. Dan di situ ada forum tanya jawab di mana lo bebas bertanya dan diharapkan dari situ produknya adalah lo punya pemahaman lebih baik tentang lo, dan itu dimunculkan dalam bentuk CV yang lebih relevan. Keren. Keren. Itu boleh. Awal Maret ya, Coach. Insyaallah ya. Kondisi lebih baik. Tapi online juga. Online aja dulu. Online. Pakai Zoom. Iya, gampang. Boleh. Awal Maret ya, berarti sekitar seminggu 2 minggu lagi lah, di sekitar itulah. Insyaallah kita atur. Insyaallah ya. Boleh. Sufficient condition. Ya, lo harus menuliskan 6 hal ini. 6 hal ini nggak boleh nggak ada. Apa tuh? Walaupun disebut sufficient, tapi kudu ada. Nah, gimana? 6 hal ini. Salah satunya ada. Keenamnya adalah year of experience. Ya, berapa tahun sih? Tapi gue fresh graduate, nggak apa-apa. Justru disebut lo zero experience. Oh gitu? Iya, nggak apa-apa. Lo tinggal sebut, lo nggak sebutnya zero experience, tapi lo sebutnya adalah fresh graduate. Fresh graduate. Ya, professional experience. Lo udah ngapain aja sih? Jenjang pekerjaan. Expert lo ke bidang apa?
keahlian lo tuh bidang apa aja sih? Pada saat lo mengatakan itu ahli, kan ada orang yang mengatakan lo ahli. Iya. Apakah itu rekomendasi dari bekas bos atau bos yang sekarang? Tulis. Atau lo pernah ikut sertifikasi, bisa dilengkapi dalam surat lain. Oh. Jadi lo bisa tulis di bawahnya ya, apa istilahnya, recommendation available if needed. Gitu. Oke, nah ini gue pernah dapat CV gini coach. Dia itu nggak ada surat untuk rekomendasinya, surat dari rekomendasi siapa gitu kan. Tapi dia nyantumin perusahaannya beserta nomor telepon perusahaannya. Lebih bagus lagi. Lebih bagus ya? Itu PD. Ya, iya waktu itu. Tapi lebih bagus bukan nama perusahaan tapi nama orang biasanya. Iya, nama orang. Sorry. Nama reference. Reference can be provided upon request. Ditulis dan nama-namanya ada di situ. Iya, gue pernah dapat kayak gitu tuh. Itu menurut gue meningkatkan kredibilitas karena menunjukkan lo kenal siapa. Pastikan ya saudara-saudara, lo kenal, dan yang lebih penting, lo dikenal sama orang itu. Jangan pas kemudian ditelepon, Rene siapa ya? Nah, itu celaka. Itu tuh. Ya, jadi kalau lo mencantumkan reference itu powerful banget. Yes. Ya, nanti kita akan bahas di lebih detail. Tapi harus janjian dulu nggak sama orangnya? Ya iya dong, Pak. Saya izin mencantumkan nama Bapak sebagai reference. Oke. Gitu. Jangan cuma asal tempel doang. Jangan. Udah gitu bos lo benci, mantan bos lo benci banget sama lo. Oh, itu malas. Cari perkara, men. Iya, mendingan gak usah dicantumin. Iya. Boleh nanti kita bahas lebih detail di kelas ya, Coach. Iya, di kelas, dan itu ada seninya untuk minta orang. Bahkan ya, ada beberapa kisah ya, orangnya nggak terlalu kenal tapi bersedia jadi referee. Oh. Tapi gimana caranya? Ya caranya lo harus membuat diri lo dipersepsikan helpful sama orang itu. Oke. Bisa kok. Mudah, bisa ya? Mudah, dan orang tuh senang memberikan reference sebenarnya. Oke. Ya asal dia secara minimal kenal lo. Kalau nggak dikenal ya nggak mungkin. Iya. Paham ya? Susah. Iya. Oke. Kontribusi. Iya itu. Ya kan? Kontribusi yang udah lo berikan apa sih? Buat apa di situ? Organisasi misalnya? Organisasi kah? Okay. Apakah perusahaan sebelumnya kah? Atau dalam kampus kah? Kan lo juga bisa berkontribusi. Karena lo belajar kan bukan berarti lo gak berkontribusi. Oke. Baru skill dan aspirasi lo lihat ya. Level of importance semakin penting semakin di atas. Oke, ini artinya nih semakin ke bawah semakin kurang relevan, semakin nggak penting maksudnya. Dan ditaruh di paling bawah juga di CV-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lah, kok skill di bawah? Iya. Wah, ini rame lagi nih. Emang Coach Rene itu suka menimbulkan kontroversi. Jadi lo punya skill tapi tidak pernah diaplikasikan. Dan skill ini kan cuma bentuk, apalagi di Indonesia banyak yang salah jurusan gitu kan ya. Skill ini cuma bentuk bahwa lu sudah melampaui satu jenjang pendidikan tertentu. Loh, yang tadi skill itu kan yang misalnya Photoshop sekian. Gak usah. Hah? Lah kalau tahu dia gimana cara nunjukin? Lu sebut aja proficiency with Photoshop. Tapi gak usah ditulis Photoshop 4 dari 5 gitu, gak usah. Bintang-bintang biasanya Coach. Gak usah. Ya, ini kemarin kita udah bahas ya, nggak ada foto, nggak usah pakai objektif. Ya, objektif tuh cuma nyebut apa yang lo mau. Padahal di sini kan lo menjawab apa yang perusahaan mau. Paham ya? Ya. Iya. Lo pengen jadi direktur, mimpi aja, dijawab terus dibuang CV lo gitu. Ya. No lies, no bragging. Ya. Bragging boleh lah, dimaafin nih gue rada lebay di sini ya. Bragging boleh lah. Iya kan, bragging kan maksudnya tempatnya kita tuh untuk gigi lah Coach. Iya, boleh lah. Tapi jangan no lah, maksudnya apa gitu levelnya, jangan no juga. Gimana cara membanggakan diri dia? Iya, boleh lah, kan? Boleh. Tapi jujur. Half bragging. jujur. Yang penting jujur. Oke. Ya. Oke. Last. Kalau lo fresh graduate, ingat ya teman-teman ya, fresh graduate itu artinya di bawah 5 tahun tuh masih diperhitungkan sebagai fresh graduate 1 lembar saja. Waduh. Paham? 1 lembar saja. Berarti kalau dia cuma dia pernah mencelok di perusahaan, jangan dimasukin semua. Jangan dimasukin. Ya. Paham ya? Okay. Jangan semuanya. Apa yang lo di bawah 3 bulan gak usah dimasukin. Itu kan juga masih probation. Ya. Nyelekit banget omongannya asli. Kesel banget. Ini gue tunjukin nanti, tolong ini namanya dihapus ya, karena ini contoh yang yang kebetulan ada gue dulu deh. Ya, ini CV gue karena gue speaker, makanya kemudian ada yang model kayak colorful itu di situ. Ya itu sebenarnya nggak perlu, tapi gue sengaja cantumkan itu untuk mempermudah orang baca yang menggunakan jasa gue sebagai speaker. Tapi gue suka sih. Ya kan ini Wordle namanya. Iya. Wordle ini menunjukkan gue udah ngapain aja dan kata-kata yang terkait dengan gue tuh apa. Nih gue tunjukin di sini ya. Ini CV lama sih. Ya nggak apa-apa Coach. Oke. Coba Rene Suhardono ngomongnya gimana sih Coach? Canyoneo. Ya. Filipino nih. Filipino betul. Oke.
Ini gue iniin dulu ya. Jadi kalau lo lihat, gue nyebut diri gue mulai dari profesi gue kan. Penulis, author, public speaker, pembicara, life coach, and business performance specialist. Qualified by 25 years of experience in setting up venture. Ini keahlian gue. Setting up venture, mendirikan usaha, memberikan advice untuk bisnis, coaching, management consulting, and executive search, serta change management. Berpengalaman di startup karena gue pernah mendirikan beberapa startup, strength based performance and career information gathering and analysis, mengelola profit center, turning around business, leading startups, coaching, internal communication, and behavioral assessment. Is oriented to personal growth, is creative, persistent, and works effectively with people at all level. Wah, gue bengong sih di sini. Oke. Dapat gue. Nah, lo lihat di bawahnya, experience langsung kan, experience yang terbaru nih gue udah gak di Ancol, mohon maaf gue belum sempat ganti. Ya, jadi ditulis perusahaannya apa dan posisinya di situ apa. Presiden dan Independent Commissioner, Chairman dari Audit Committee. Kalau orang mau mencari, tinggal klik ke situ. Ini bukan karena warna lain, tapi karena ini link. Iya, itu bisa diklik. Ya kan, ini bisa diklik. Dan di sini disebut Ancol tuh apa sih? Kalau orang nggak ngerti Ancol. Dan bragging point itu apa sih? Ancol welcome 18 visitors 2018. Semenjak ada Coach Rene bisa gitu kan? Visitornya sampai. Gue nggak bilang gitu. Iya, tapi gue nilainya begitu. Maksudnya gitu. Nah, ini loh makanya. Ini maksudnya bragging, tapi jujur. Iya, objektifnya dapat, tidak subjektif. Nah, terus ngapain? Limitless Campus, ya kan? A not-for-profit social business that focuses on providing relevant soft skill, challenge-based creators, lab, individuals, corporations. Paham ya? Jadi deskripsi aja, gitu. Nah, ini seterusnya dibaca di sini. Jadi CV gue tuh secara umum cuma 4 halaman. Oh, ini totalnya 4 halaman kalau di ini panjangin deh. Ya, ini dari profesi gue yang sebelumnya turun, ya kan? Turun terus ini yang semakin kecil lagi di sini. Gue sengaja emang this is not my full CV. Kalau my full CV itu ada penjelasannya di masing-masing pekerjaan gue ngapain. Kan tujuan ini adalah untuk public speaking. Jadi orang nggak butuh tahu gue udah ngapain. Ini bukan gue ngedaftar pekerjaan. Sehingga gue nggak menyebut elaborasi pencapaian gue di masing-masing itu seperti apa. Iya, dapat. Gitu ya. Dan di sini adalah. Oh, pernah di Lipo, Coach? Gue dulu pernah di Bank Lipo. Dulu ya. Nah ini, nah lihat ya, education yang gue munculkan di sini adalah 2 yang terakhir. Artinya education ini di paling bawah ya? Iya, betul. Ya kan, personal, Muslim, ya kan. Lihat di sini semua. Beberapa yang karena gue pengen banggakan, gue taruh aja di situ. Terus misalnya gue pernah ikutan di meeting global, ya atau di konferensi global, gue masukin di situ. Ya, profesi-profesi yang kemudian membanggakan. Author, gue nulis buku apa aja, ya kan? Kalau gue sebagai kolumnis, ya public speaker, writer and contributor, udah gitu. Jadi kita dapat ya esensi untuk CV. Baru abis ini kalau kita mau obrolin lagi, bicara tentang seluk-beluk interview. Ini, ya CV udah clear. Katanya tugasnya CV untuk masuk ke dalam interview, bukan untuk tujuannya cari kerja. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara cepat lolos interview? Kita bahasnya habis ini. Coach kasih solusi.